Oke, ya. Boleh kita mulai, Tanda? Ya. Boleh, boleh. Hmm. Ya, 1, 2, 3, boleh silakan. Assalamualaikum Pak Haris, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Hamdan, sebetulnya saya itu lagi ada kesulitan ya. Kebetulan ini saya mau cerita, boleh nggak Pak Hamdan? Ya, boleh sekali Pak Haris. Apa yang mau Bapak Ini, ceritakan ini? ya, saya tuh mau cerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas gitu Pak Hamdan. Begini, jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ini kurang antusias gitu. Dan kadang ketika mengerjakan tugas-tugas gitu, ini hampir sebagian besar tidak mengerjakan, sampai setengahnya lah gitu tidak mengerjakan. Jadi saya bingung gitu harus gimana gitu. Oh, begitu. Jadi kasusnya itu anak-anaknya itu kurang antusias dalam belajar, terus ketika diminta mengumpulkan tugas hanya 50% siswa yang mengumpulkan tugas. Jadi menurut Pak Gitu. Haris, jadi menurut Pak Haris, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan ada solusi gitu atas permasalahan yang saya alami ini, khususnya mengenai antusiasme murid-murid saya yang kurang gitu Pak. Menurut Pak Haris, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Hmm. Kalau saya ingat kembali gitu, mungkin penyebabnya murid-murid saya ini kurang antusias karena mungkin pertama pembelajaran saya yang sedikit membosankan mungkin bagi mereka gitu, terlalu monoton, atau saya juga terlalu dominan gitu untuk berbicara di depan mereka gitu, terus bercerita di depan mereka gitu, dan mungkin saya kurang mampu memberikan kesempatan gitu untuk murid-murid saya memberikan pendapatnya gitu untuk berbicara di setiap pembelajaran saya gitu Pak Hamdan. Oh gitu Pak. Jadi kalau menurut Pak Haris kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Hmm. Yang bisa membuat murid saya antusias sepertinya mungkin pembelajarannya harus dibuat lebih mengasihkan gitu ya, bergembira, tidak monoton, tidak membosankan, mungkin seperti itu Pak. Wah, wah. Itu saya sependapat dengan Bapak lah kalau begitu. Lalu menurut pendapat Pak Haris sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi lebih asik dan tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran Mhm. dengan Bapak? Mhm. Kalau menurut saya mungkin pembelajarannya harus lebih berpusat kepada murid gitu. Jadi murid yang lebih aktif dalam pembelajaran, terus mungkin harus ada game atau ice breaking gitu, dan ya supaya pembelajarannya lebih menarik lagi dan mereka lebih apa istilahnya, peran aktif dalam pembelajarannya lebih lebih banyak dibandingkan saya. Mungkin sepertinya harus seperti itu Pak Hamdan.
Oh iya, setuju sekali Pak. Memang harus seperti itu. Jadi kita harus melakukan berbagai variasi dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam menambahkan ice breaking tadi, games, supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas itu? Untuk penyebabnya ya mungkin karena saya itu ngasih tugasnya terlalu banyak mungkin Pak ini gitu. Jadi dan juga sumber belajarnya yang mungkin kurang juga gitu ya. Jadi mungkin anak-anak jadi kurang maksimal atau malas mungkin mengerjakannya karena itu kayaknya Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya pakai buku paket aja Pak, ya yang punya anak-anak gitu. Oh gitu. Kira-kira ada sumber belajar lain nggak selain buku paket? Ya kalau menurut saya sih bisa juga misalkan pakai video-video di YouTube misalkan atau artikel di blog atau tulisan-tulisan di internet dan juga aplikasi-aplikasi juga mungkin ya yang bisa jadi sumber belajar mereka gitu Pak. Nah, itu betul sekali, Pak. Jadi ketika kita menggunakan berbagai macam sumber seperti tadi YouTube, artikel, dan karya ilmiah yang kita bisa menggunakan berbagai macam materi dari internet, itu saya yakin sekali bila Bapak menggunakan hal itu, berbagai macam sumber belajar yang Bapak gunakan pasti akan membuat murid-murid lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Jadi setelah tadi Bapak mengungkapkan berbagai sumber belajar yang akan Bapak gunakan, jadi rencana apa untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk rencana saya, mungkin pertama saya tentunya ingin merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan itu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi ya, seperti yang saya sebutkan. Kemudian kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak juga gitu. Terus bentuk tugasnya juga mungkin disesuaikan dengan minat mereka gitu, bakat mereka juga. Ya istilahnya lagi istilah-istilah sekarang kan apa namanya pelaksanaan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Sehingga murid-muridnya ini bisa lebih terkesan tidak dipaksa gitu untuk menjawab tugas-tugasnya dan mereka lebih enjoy gitu untuk mengerjakan tugasnya. Ya mungkin bisa tadi disesuaikan dengan gaya belajarnya atau misalkan tugas-tugasnya bisa lebih bebas gitu seperti bentuknya misalkan bisa drama atau lagu atau puisi atau pantun atau laporan digital dan sebagainya. Jadi kita lebih lebih terbuka lagi mungkin untuk pemberian tugas kepada anak-anak gitu Pak. Wah, itu rencana yang sangat bagus sekali, Pak Aris. Mudah-mudahan apa yang Pak Aris rencanakan itu dapat berhasil. Ya, Selanjutnya, ya, amin, Pak. setelah Bapak merencanakan itu, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran atau modul pembelajaran yang tadi yang lebih mengasihkan gitu dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materinya sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi gitu, tanpa ada unsur mereka dipaksa gitu. Nah, saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajarnya kepada mereka dan untuk pembuatan tugas-tugasnya juga disesuaikan tadi dengan minat mereka seperti itu Pak.
Wah, itu bagus sekali Pak Aris. Itu saya sangat mendukung sekali apa yang komitmen Pak Aris yang barusan diungkapkan. Mudah-mudahan semua yang Pak Aris rencanakan, komitmen Pak Aris, itu semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Hamdan atas waktunya dan juga sharingnya nih. Jadi saya ada gambaran gitu ya. Mudah-mudahan ya kita semua selaku para pendidik bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Iya, iya, betul sekali. Sama-sama Pak Aris. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang berarti saya ya yang jadi coaching-nya. Jadi Pak Aris jadi coach saya ya sekarang. Baik, kita mulai dah, Pak Aris ya. Iya, siap. 1, 2, 3. Pak Aris, boleh saya minta waktunya, Pak? Barangkali Bapak nggak sibuk kali ini. Oh, boleh Pak Hamdan. Apa nih yang bisa saya bantu, Pak? Oh, gini Pak Aris. Saya ini ada sedikit permasalahan ketika saya mengajar di kelas. Saya mau bercerita tentang anak-anak yang ada di kelas saya yang cenderung mereka itu sangat pasif sekali dalam belajar. Oh gitu Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat melihat murid-murid Bapak ini pasif di kelas Pak? Saat melihat murid-murid itu ketika mereka pasif di kelas, saya merasa khawatir dan saya sangat sedih sekali Pak. Saya takut jika murid saya ini akan tertinggal dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Apalagi tertinggal dalam materi pembelajaran. Karena kan sekarang materi itu berjalan ya, maju. Jadi kalau mereka pasif dalam kegiatan pembelajaran, saya khawatir mereka tertinggal. Ya, jadi menurut Pak Hamdan nih, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, mudah-mudahan dari obrolan kita kali ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini ya. Bagaimana supaya anak-anak lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran, juga anak-anak lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama ketika diajak diskusi. Dan mudah-mudahan mereka cepat sekali memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Iya, baik Pak. Ya, kalau boleh tahu nih menurut Pak Hamdan, apa saja faktor yang menyebabkan murid Pak Hamdan ini pasif di kelas, Pak? Ada banyak faktor yang menyebabkan murid saya menjadi pasif di kelas. Ya, salah satunya itu mereka itu tidak percaya diri atau mereka itu malu-malu ketika disuruh menjawab pertanyaan atau ketika mereka itu diminta untuk berpendapat terhadap materi pelajaran. Jadi mereka itu tidak percaya diri dan malu-malu gitu. Jadi sehingga pembelajaran itu terlihat apa ya namanya? Kurang aktif, pembelajaran itu terlihat monoton gitu. Ya, kira-kira ada faktor lain nggak Pak selain yang Bapak sebutkan barusan Pak? Kira-kira faktor lainnya itu mungkin saja ya, mungkin saja murid-murid itu tidak tertarik dengan pelajaran yang saya sampaikan, karena mungkin anak-anak itu hanya tertarik pada mata pelajaran tertentu saja. Jadi misalnya gini, ketika saya memberikan materi pelajaran bahasa Inggris, mereka sangat tertarik, ya, sehingga mereka bisa mengikuti dan dibuktikan dengan kemarin hasil asesmen tengah semesternya nilainya itu tinggi-tinggi gitu ya, di atas KKM. Tapi ketika masuk ke pelajaran matematika, itu anak-anak seolah-olah dia itu
takut dengan pelajaran matematika dan nggak mau gitu. Dan anak-anak itu kadang suka protes ketika belajar matematika, "Pak, susah. Pak, saya bingung," gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih bagaimana kondisi belajar murid-murid Bapak di rumah, Pak? Setelah saya menanyakan kepada orang tua murid itu bahwasanya ternyata di rumahnya itu mereka jarang mengulang pelajaran. Bahkan ketika mereka sudah pulang ke rumah itu ya langsung main aja gitu, langsung main di luaran bersama teman-temannya. Jadi mereka itu kurang belajar di rumahnya kurang dan tidak mengulangi pembelajaran di sekolah di rumahnya gitu. Baik, Pak. Ini kalau dimisalkan ini Pak ya, kita ambil lah pakai skala 1 sampai 10 nih Pak. Kira-kira ini untuk keaktifan siswa Bapak di kelas ini berada di angka berapa Pak untuk saat ini Pak? Kalau untuk saat ini kira-kira di antara 5 sampai 6 lah, 5, 6 lah. Nah, dan rencana Bapak ingin menaikkannya ke angka berapa Pak? Kira-kira. Ya, sebisa mungkin saya ingin menaikkan ke skala 9, bahkan kalau memungkinkan ya maksimal sampai 10 gitu. Iya. Sehingga mereka 100% aktif dalam kegiatan pembelajaran. Aktif gitu ya. Iya. Iya. Baik, Pak. Nah, itu harapan Bapak ya. Nah, dan untuk mewujudkan harapan Bapak ini, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas, Pak? Rencana saya akan mengajak murid-murid itu untuk selalu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga akan mengajak mereka untuk ikut serta dalam tugas kelompok bersama murid lainnya. Jadi saya akan menggunakan tutor sebaya sebagai partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tadi saya mendengarkan ada faktor dari keluarga juga nih ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk berkoordinasi dengan orang tua murid-murid Bapak, Pak? Insya Allah saya akan menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan belajar siswa atau belajar murid-murid saya. Yang mudah-mudahan dengan adanya pertemuan rutin dengan orang tua itu bisa membuat atau bisa membantu siswa untuk mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar di rumah terutama. Oke, baik Pak. Ya, setelah saya mendengar tadi ya harapan-harapan Bapak nih. Nah, kira-kira Pak, ini menurut Bapak ukuran keberhasilan seperti apa dari rencana aksi yang Bapak lakukan ini? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan itu saya menargetkan siswa agar supaya lebih dapat memahami materi pelajaran sehingga mereka dapat mudah mengemukakan pendapat dan mereka dengan percaya diri gitu dapat berdiskusi dengan temannya tentang materi pelajaran yang sedang dihadapinya. Sehingga nantinya kalau mereka itu cepat dalam memahami materi pelajaran, mereka tidak akan sulit dalam mengikuti asesmen. Gitu. Baik, Bapak. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Bapak nih, kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang tadi dipaparkan ya ke depannya untuk membantu murid-murid Bapak seperti apa, Pak? Pertama-tama saya akan melakukan perbincangan ya atau berbicara empat mata dengan masing-masing murid. Jadi saya tidak akan melakukan pengarahan secara klasikal ya. Jadi saya akan memanggil
satu persatu murid, ya karena murid saya kan cuma 5 orang ya, jadi saya mudah melakukan hal itu ya, dan waktunya juga tidak akan lama. Jadi saya akan berbicara 4 mata, satu persatu saya akan panggil, dan kemudian saya akan memberikan arahan yang positif kepada murid agar mereka lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oh gitu. Kapan nih rencana tersebut mau dimulai, Pak? Saya akan merencanakan mulai minggu depan ya, Pak. Mungkin barangkali apakah Bapak memerlukan bantuan dari rekan yang lain untuk mendukung rencana aksi Bapak? Kira-kira? Ya, justru itu saya sangat mengharapkan bantuan dari rekan sejawat saya ya, terutama kan rekan sejawat saya ada yang rumahnya tinggal bersama dengan murid-murid saya. Jadi saya ingin meminta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk mengontrol kegiatan mereka setelah pulang sekolah. Kalau saya kan jauh, jadi saya tidak mungkin mengontrol kegiatan mereka di luar pelajaran sekolah karena saya jauh. Tapi saya akan meminta rekan guru yang lainnya yang tinggal satu domisili dengan siswa supaya mengontrol kegiatan mereka di sepulang sekolah di sore hari ya gitu. Baik. Saya ingin meminta bantuan kepada rekan guru saya untuk selalu mengingatkan bahwa mereka harus belajar di rumah. Oke, baik Pak. Sepertinya sesi coaching ini masih akan berlanjut nanti ya Pak. Nah kira-kira nih apa yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita hari ini Pak? Ya, dari obrolan kita hari ini, alhamdulillah saya merasa lega, saya merasa perasaan saya merasa lebih terbuka lagi, dan saya bisa berbagi keluh kesah dengan Bapak itu mengenai permasalahan yang saya hadapi. Juga saya mendapat inspirasi ya dari Bapak itu untuk memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas. Dan saya juga akan berusaha untuk selalu mencari solusi apabila mendapat permasalahan ketika pembelajaran di kelas. Iya. Bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung atas apa yang kita obrolkan hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan juga sesuai harapan ya Pak. Iya Pak. Baiklah Pak Aris, terima kasih sekali ya waktunya. Dan kita atas obrolan kita pada saat ini gitu ya. Iya, sama-sama Pak Hamdan, sama-sama.